Halo dan selamat datang di Deep Dive Anda. Kode etik itu kan bukan dokumen mati ya, Betul sekali. selalu berkembang. Nah, hari ini kita mau benar-benar dalam ini perubahan dari kode kepatuhan 2014 ke kode etik analis perilaku 2022 yang lebih ringkas itu. Sumber kita bab 2 buku Ethics for Behavior Analyst. Misi kita simple, pahami pembaruan kunci. Apa yang baru, apa yang hilang, apa yang diperjelas, dan yang paling penting, dampaknya buat praktek Anda sehari-hari itu apa? Tepat. Dan mungkin yang paling kelihatan ya langsung di awal itu namanya. Oh ya, namanya ya. Iya, dari kode kepatuhan profesional dan etis jadi cuma kode etik. Ini kedengarannya sepele, tapi sebenarnya bukan sekedar ganti label loh. Oh ya, gimana tuh? Ini sinyal ada pergeseran filosofis. Jadi fokusnya itu bukan lagi cuma sekedar patuh sama aturan biar aman, biar nggak kena sanksi gitu. Centang kotak aja gitu ya? Nah, iya. Tapi lebih mendorong internalisasi prinsip etika. Jadi etika itu meresap ke dalam diri analis perilakunya. Menarik. Jadi lebih ke membangun semacam kompas moral internal gitu ya? Betul, kompas etika internal. Selain nama, strukturnya juga berubah kan? Kode 2022 ini jadi lebih ramping ya? Iya, dirampingkan. Dari 10 bagian, jadi tinggal 6. Ada tanggung jawab profesional, praktek, terus klien atau pemangku kepentingan, supervisi sama peserta pelatihan, pernyataan publik, dan penelitian. Tujuannya apa tuh dirampingkan gitu? Biar lebih kohesif, lebih nyambung antar bagian, dan harapannya jadi lebih gampang buat Anda pakai sehari-hari. Lebih mudah navigasinya lah. Oke, masuk akal. Nah, di dalamnya pasti ada yang baru dong? Ada, dan beberapa cukup signifikan. Kita mulai dari kesadaran diri dan budaya mungkin ya. Boleh. Itu di bagian mana? Bagian 107 tentang responsivitas budaya dan keberagaman. Nah, ini sekarang jadi tuntutan aktif. Aktif ya? Maksudnya gimana tuh aktif? Artinya Anda sebagai analis perilaku itu wajib secara proaktif nyari pengembangan profesional soal isu keberagaman ini. Dan terus-menerus evaluasi bias pribadi Anda sendiri. Bias soal apa aja tuh? Ya, soal budaya, etnis, identitas gender, dan lainnya. Ini penting banget. Dan berlaku juga loh buat konteks supervisi. Kuncinya itu ada di konsep cultural humility, kerendahan hati budaya. Kerendahan hati budaya. Kenapa sih penekanan aktif ini jadi penting sekarang? Dulu mungkin lebih pasif ya? Karena gini, praktik yang efektif dan etis itu nggak bisa jalan kalau kita nggak peka sama konteks budaya klien. Pendekatan pasif itu seringnya kita baru gerak kalau udah ada masalah. Ah, oke. Reaktif jadinya. Nah, kalau aktif dengan kerendahan hati budaya tadi, artinya kita sadar kita nggak tahu semua soal budaya lain dan mau belajar terus, kita bisa cegah potensi miskomunikasi atau bahkan bahaya dari awal. Sekaligus bangun hubungan yang lebih kuat sama klien dan keluarga. Oke, jadi intinya pencegahan proaktif dan bangun hubungan ya. Nah, selain budaya, tadi disebut juga soal kesadaran bias pribadi di 1/10 ya. Itu diperluas juga. Betul, cakupannya sekarang lebih luas. Jadi semua tantangan pribadi yang bisa ganggu kerja profesional Anda itu masuk. Contohnya? Ya bisa masalah kesehatan, finansial, hukum, atau apapun lah. Dan yang penting nih, nggak cukup sadar doang. Terus gimana? Anda sekarang wajib ambil langkah nyata buat ngatasin tantangan itu. Dan ini krusial, mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil. Wah, harus didokumentasiin ya. Iya, ini kayak lapisan akuntabilitas baru gitu. Dokumentasi ini tujuannya lebih ke jaga-jaga hukum atau buat refleksi diri sih? Mungkin dua-duanya ada ya, tapi tekanannya lebih ke profesionalisme sama perlindungan klien. Dengan dokumentasi, kan jadi ada proses refleksi yang jelas. Masalahnya apa, dampaknya gimana, saya udah ngapain aja buat ngatasin, menunjukkan keseriusan gitu. Oke. Paham. Nah, kita geser dikit ke interaksi sehari-hari nih. Kode baru ini juga ngasih panduan soal hubungan dan praktik kan? Misal soal hubungan ganda di 1.11. Betul. Kalau hubungan ganda terjadi dan kayaknya nggak bisa dihindari nih, kode 2022 ini ngasih langkah-langkah yang lebih jelas. Gimana tuh langkahnya? Anda harus bikin perlindungan atau safeguards, terus rencanain penyelesaiannya secepat mungkin, dan ya lagi-lagi, dokumentasikan semua prosesnya. Ini rasanya lebih realistis ya, mengakui kalau interaksi manusia itu kompleks. Dibanding larangan keras yang kadang susah diterapkan ya? Iya, betul. Terus yang sering jadi omongan, hadiah. Bagian 1.12. Ini gimana sekarang? Nah, iya. Ini gimana nih? Boleh nggak sih? Ini perubahannya lumayan jelas.
Sekarang secara eksplisit boleh terima atau kasih hadiah di bawah nilai $10 USD. Ada syaratnya tapi. Ada. Asal jarang, mungkin setahun sekali gitu sebagai ucapan terima kasih dan bukan bagian dari rutinitas atau barter layanan. Jadi bukan tiap minggu atau tiap bulan ya? Bukan, ini usaha menyeimbangkan antara menghargai norma budaya di beberapa tempat sama prinsip etika biar nggak ada pengaruh yang nggak pas. Dengan batas nilai konkret $10 itu, harapannya dilema etis analis jadi berkurang. Oke, lebih jelas jadinya. Nah, terus kita masuk ke era digital nih, nggak bisa dihindari. Bagian 5 katanya banyak pembaruan ya? Penting banget ini. Misalnya kode 5.06 itu mewajibkan ada disclaimer yang jelas kalau Anda nawarin layanan selain analisis perilaku. Oke, terus soal testimoni, dulu kan agak ribet ya? Iya, sekarang di 5.08, 5.09 itu diizinkan, tapi aturannya ketat. Gimana aturannya? Hanya dari mantan klien kalau tujuannya buat iklan. Kalau bukan buat iklan kayak materi edukasi gitu, bisa dari klien saat ini atau mantan. Tapi selalu harus ada pemberitahuan yang jelas dan pastinya persetujuan. Oke, nah ini dia media sosial. 510 dan 511. Ini area rawan banget kan? Betul, aturannya tegas banget. Dilarang keras posting info klien yang bisa dikenali di akun medsos pribadi Anda. Titik. Kalau akun profesional? Kalau akun profesional boleh, tapi syaratnya harus ada izin eksplisit dari klien, disclaimer yang jelas, dan Anda harus ambil langkah buat meminimalkan potensi info rahasia itu nyebar. Wah, adaptasi yang penting banget ya di zaman sekarang. Krusial buat jaga privasi klien. Kuncinya ya hati-hati banget dan selalu mikir privasi klien nomor 1. Siap. Lanjut ke struktur layanan yuk. Ada yang baru juga di bagian 3. Ada. Misalnya 3.02 sekarang mewajibkan Anda identifikasi semua pemangku kepentingan atau stakeholders di awal layanan. Semua ya? Iya, semua. Dan secara eksplisit komunikasikan kewajiban etis Anda ke masing-masing pihak itu gimana. Ini bantu banget cegah konflik ekspektasi nanti, apalagi kalau kasusnya melibatkan banyak pihak, kayak sekolah, ortu, lembaga. Benar juga. Terus kalau situasi sulit kayak penghentian layanan gimana? Ada aturan baru? Ada di 3.15. Ditambahin alasan baru yang sah buat stop layanan, kalau pemangku kepentingan secara konsisten nggak nurutin rekomendasi intervensi. Oh, jadi kalau bandel gitu ya? Ya, kalau ketidakpatuhan itu bikin layanan jadi nggak efektif atau malah bisa merugikan klien. Ini ngasih analis jalur etis buat mundur. Tapi tentu harus profesional dan terencana ya mundurnya. Pastinya. Ada lagi soal transisi? Ada, melengkapi itu di 3.16. Sekarang wajib ada rencana transisi layanan tertulis. Tertulis ya? Iya, buat memastikan kelanjutan perawatan dan meminimalkan gangguan buat klien kalau layanan harus dihentikan atau dialihkan. Ini nunjukin komitmen ke klien sampai akhir. Sangat terstruktur ya jadinya. Nah, selain yang ditambah ada juga yang dihapuskan. Yang cukup jadi sorotan itu kode lama 6.01 soal menegaskan prinsip. Ah ya, yang soal menjunjung tinggi nilai ABA di atas segalanya itu ya? Betul. Kenapa itu dihapus? Alasan utamanya sih karena klausul itu dianggap tidak dapat ditegakkan atau unenforceable. Nggak bisa diukur gitu ya? Susah banget ngukur atau buktiin secara objektif apakah seseorang itu menjunjung tinggi nilai ABA. Penghapusan ini kayak nandain fokusnya geser ke standar perilaku etis yang lebih konkret, bisa diamati dan bisa ditindak kalau ada pelanggaran. Jadi bukan berarti nilai ABA nggak penting? Bukan, nilai tetap penting, tapi kode etik fokusnya ke perilaku profesional yang bisa diatur. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, tema besar dari semua perubahan ini apa ya? Ada beberapa benang merah kayaknya ya. Pertama, dorongan kuat ke arah kerendahan latih, budaya, sama kesadaran diri yang aktif. Yang proaktif tadi ya? Betul. Kedua, adaptasi yang emang perlu banget sama era digital. Ketiga, peningkatan profesionalisme dan struktur dalam layanan, dari awal sampai akhir. Keempat, kejelasan di area abu-abu, kayak hadiah, hubungan ganda. Biar kita bingung lagi ya? Iya, dan terakhir, penajaman fokus ke aturan yang emang bisa ditegakkan. Jadi, kode 2022 ini intinya nuntut lebih banyak refleksi, dokumentasi yang teliti, sama komunikasi proaktif dari Anda sebagai praktisi. Jelas balak sih ini bukan cuma perubahan kosmetik ya. Ini langkah maju yang signifikan buat memperkuat profesi analis perilaku-perilaku. Dan ya yang paling utama, ningkatin perlindungan buat klien yang Anda layani. Rasanya ini kerangka kerja yang lebih kokoh dan relevan ya buat praktek etis zaman sekarang.
Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Boleh, apa tuh? Dengan dihapusnya klausul menegaskan prinsip yang sifatnya aspiratif tadi, karena dianggap nggak bisa ditegakkan, kira-kira gimana? Ini bisa mengubah cara Anda memandang loyalitas profesional utama Anda. Apa artinya buat profesi kita kalau fokus utama lebih kuat ke aturan etika yang bisa ditegakkan, dibanding mungkin semangat etika yang lebih luas tapi susah diukur? Nah, ini sesuatu yang menarik mungkin buat Anda eksplorasi sendiri dalam praktek Anda.